Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Prisdara Mendani dengan NPM 23150611086, kelas PSTIB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem IoT yang dilengkapi dengan notifikasi WhatsApp, yang mana setiap perubahannya akan bisa langsung terkirim melalui chat WhatsApp dan juga perangkatnya bisa dikontrol dengan mudah melalui Blink. Di sini saya akan menjelaskan kode terlebih dahulu, yang mana pada baris ke-1 sampai baris ke-3 terdapat konfigurasi Blink, yaitu terdiri dari template ID, template name, dan juga tokennya yang digunakan untuk mengaktifkan serial debug agar Blink-nya bisa menampilkan log di serial monitor. Kemudian baris ke-5 sampai ke-9 itu digunakan untuk mengimpor library, yaitu koneksi Wi-Fi, komunikasi dengan Blink, dan juga membaca sensor DHT11, lalu mengirim data melalui HTTP atau HTTPS. Kemudian, baris ke-12 dan juga baris ke-13 itu untuk menyimpan nama dan juga password Wi-Fi yang akan dipakai oleh ESP8266 untuk terkoneksi langsung dengan internet. Kemudian baris ke-16 sampai ke-18 itu mendefinisikan sensor DHT dan juga membuat objek untuk membaca suhu serta kelembapan dari sensor. Kemudian baris ke-21 sampai dengan baris ke-25, lalu baris ke-27 itu digunakan untuk membuat timer, yaitu menjalankan fungsi tertentu secara berkala tanpa menghambat adanya loop. Kemudian baris ke-30 dan juga baris ke-31 merupakan variabel untuk menyimpan status on dan off dari kulkas dan juga TV. Kemudian baris ke-34 sampai baris ke-37 merupakan konfigurasi akun Twilio untuk mengirim WhatsApp, yaitu terdiri dari SID account, token autentikasinya, dan juga nomor pengirim dan juga penerimanya. Kemudian baris ke-40 sampai baris ke-40 sampai baris ke-48 itu digunakan untuk menyiapkan koneksi HTTPS ke Twilio untuk mengirim WhatsApp, yaitu melalui Wi-Fi client secure yang digunakan agar koneksinya aman. Selanjutnya, set insecure itu untuk mengabaikan validasi sertifikat SSL, yaitu selanjutnya HTTP client itu untuk membuat request. Kemudian URL Twilio itu dibangun menggunakan account SID dan juga autentikasi serta header content type-nya yang disiapkan sebelum mengirim data. Lalu baris ke-51 sampai ke-58 dan juga baris ke-60 sampai baris ke-64 itu merupakan bagian yang digunakan untuk membuat dan juga mengirim pesan WhatsApp, yang mana akan ditampilkan kodenya melalui HTTP dan juga responnya dari server di serial monitor untuk melakukan pengecekan. Lalu terdapat perulangan pada baris ke-66 sampai dengan baris ke-73, yang mana bagian ini akan mengecek hasil pengiriman pesannya, yang mana jika HTTP kodenya 201, maka pesan WA-nya akan berhasil terkirim. Selain itu, muncul gagal kirim, yang mana jika koneksi ke Twilio-nya gagal, ditampilkan pesan error, lalu koneksi HTTP-nya akan ditutup. Kemudian, pada baris ke-78 sampai baris ke-80 itu akan membaca kelembapan suhu dari sensor DHT11 dan juga akan disimpannya ke variabel kelembapan dan suhu. Kemudian baris ke-82 sampai baris ke-84 terdapat kondisi perulangan yang mana akan digunakan untuk mengecek apakah pembacaan sensornya itu valid. Jika suhu atau kelembapan yang bernilai none atau not a number, yang mana artinya sensornya gagal membaca, maka akan muncul peringatan di serial monitornya dan fungsinya akan langsung dihentikan atau di-return supaya tidak lanjut dikirim datanya yang salah. Kemudian baris ke-87 sampai ke-91 digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan suhu dan juga kelembapan di serial monitornya, di mana satuan suhu Celsius dan juga kelembapan adalah persen. Lalu baris ke-94 sampai ke-95 digunakan untuk mengirim nilai suhu ke
ke virtual pin V0 dan juga kelembapan ke virtual 4 di aplikasi Blinknya. Data akan ditampilkan dalam bentuk gauge dan juga label di aplikasi. Kemudian baris ke 96 sampai baris ke 99 digunakan untuk mengirim data gabungan yaitu suhu, kelembapan, status kulkas, status TV ke virtual pin V7 supaya tampilnya akan lebih ringkas dan juga pengguna itu bisa langsung tahu kondisi ruangan dan juga status perangkatnya. Kemudian baris ke 102 sampai ke 122 itu terdapat kondisi perulangan jika suhunya kurang dari 25 derajat Celcius, sistem itu akan mengecek apakah suhu ruangan lebih rendah dari 25 derajat Celcius. Jika benar, maka LED satunya akan nyala sebagai indikator suhu dingin, sementara LED 2 dan LED 3-nya akan dimatikan. Selain LED fisik, aplikasi Blink juga ikut diperbarui dengan cara menyalakan LED virtual 1 yang mana akan diberi nilai 1 dan juga mematikan LED 2 serta 3 yang akan diberi nilai 0. Untuk kondisi yang lebih dari di antara 25 derajat sampai 27 derajat Celcius itu sistemnya akan mengecek apakah suhunya berada di rentang 25 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jika iya, maka LED 2-nya akan dinyalakan. Sementara itu LED 1 dan juga LED 3 itu akan dimatikan. LED virtual di Blink juga akan diperbarui. Untuk virtual 2-nya akan menyala, serta virtual 1 dan virtual 3-nya akan dimatikan. Kemudian terdapat kondisi di mana suhunya itu lebih dari 27 derajat Celcius, yang mana LED 3-nya akan menyala, sedangkan LED 1 dan juga LED 2-nya akan dimatikan. Kemudian terdapat kondisi untuk membuat pesan WhatsApp yang berisi suhu, kelembapan, dan juga status kulkas dan juga TV, yang mana terdapat pada baris ke 126 sampai dengan 130. Kemudian baris ke 133 sampai dengan 136 itu akan digunakan untuk tidak terlalu spam, yaitu artinya pesan WA-nya hanya dikirim sebanyak 1 kali dalam 1 menit. Menggunakan fungsi milis untuk menghitung jeda waktunya. Kemudian baris ke 141 sampai dengan 145 itu digunakan untuk mengontrol kulkas, yang mana apabila ditekan tombol atau switch-nya itu pada virtual pin 5 di aplikasi Blink-nya itu nilainya akan dibaca. Nilai tersebut akan disimpan di status kulkas dan digunakan untuk menyalakan atau mematikan LED 4 sebagai indikator fisiknya. Kemudian serial monitornya akan menampilkan kulkas on jika value-nya bernilai 1. Sebaliknya, kulkas akan off jika value-nya bernilai 0. Kemudian untuk mengontrol TV digunakan sama seperti kulkas tadi, apabila switch di virtual V6 itu dinyalakan, maka nilainya akan diterima lalu disimpan di status TV. Maka LED 5 itu akan menyala atau mati sesuai nilainya, 1 atau 0. Kemudian serial monitornya akan menampilkan TV on atau TV off. Kemudian di baris 157 sampai dengan 162, setup ini akan mengaktifkan serial monitor melalui DHT11, mengatur LED sebagai output, dan juga menggabungkan ISP ke Blink. Lalu pada bagian 167 itu digunakan untuk menjalankan fungsi sense sensor, yaitu secara otomatis setiap 2 detik menggunakan timer. Lalu baris ke 171 sampai dengan 173 itu digunakan untuk menjalankan Blink dan timer secara terus-menerus agar sensornya terbaca dan perangkatnya bisa dikontrol secara real time. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang dashboard Blink, yang mana pada tampilan dashboard Blink konsol ini akan menampilkan yaitu 5 buah LED yang terdiri dari LED 1, LED 2, LED 3, dan juga indikator fisik dari TV dan juga kulkas. Kemudian terdapat widget monitoring suhu dan juga kelembapan. Selain itu juga tersedia kontrol perangkat TV dan juga kulkas menggunakan switch on dan juga off. Lalu pada bagian bawah itu terdapat status perangkat yang akan meringkas semua datanya mulai dari suhu, kelembapan, hingga kondisi TV dan juga kulkas. Yang mana dashboard ini dapat digunakan untuk memantau kondisi ruangannya sekaligus mengontrol perangkatnya secara real time.
Di sini pengguna diminta untuk melakukan register melalui akun Google, kemudian akan menampilkan dashboard seperti pada tampilan yang mana diperlukan connect ke WhatsApp pribadi ke Sandbox Twilio dengan cara mengirim pesan dengan kode tertentu. Di sini contohnya join, Selgun, kemudian atau bisa dapat meng-scan QR kodenya menggunakan aplikasi WhatsApp. Di sini saya akan salin, kemudian saya akan kirim ke WhatsApp-nya. Apabila sudah terkoneksi, maka akun WhatsApp-nya bisa digunakan untuk melakukan uji coba, pengiriman, dan juga penerimaan pesan lewat Twilio. Setelah berhasil terkoneksi dan juga pesannya muncul, maka pengguna akan mendapatkan AutoCAN dan juga form WhatsApp dan juga to WhatsApp yang nantinya akan dipakai sebagai untuk konfigurasi pengiriman pesan otomatis lewat aplikasi Twilio. Di sini saya akan menjalankan programnya. Pertama-tama saya akan memilih boardnya terlebih dahulu, yaitu Node MCU, dan juga port yang sudah tersedia. Di sini nilai suhunya yaitu 24,70 derajat Celcius dengan kelembapannya yaitu 72%, yang mana LED satunya itu akan menyala, sedangkan yang lainnya itu akan mati. Lalu saya akan coba mengatur TV dan juga kulkas. Jika TV dinyalakan atau di-on, maka LED TV-nya juga akan ikut menyala. Begitu juga dengan kulkas, jika kulkasnya saya klik tombol on-nya, maka LED kulkasnya akan menyala. Pesannya sudah terkirim ke WhatsApp. Nah, di sini sudah tertera notifikasi bahwasannya kondisi ruangan terkini terdapat suhu yaitu 24 derajat Celcius, kelembapannya 72%, kulkasnya dalam kondisi off dan TV-nya off. Namun setelah saya melakukan percobaan yaitu mengaktifkan kulkasnya menjadi on, maka notif akan kembali didapatkan atau kembali dikirimkan melalui WhatsApp dengan status kulkasnya on. Di sini dapat terlihat bahwa notifikasi akan terus dikirimkan dan juga perubahannya akan selalu diupdate, yang mana tadi suhunya itu bernilai 24 derajat Celcius dengan LED yang menyala yaitu LED 1 berwarna biru. Lalu terdapat perubahan pada menit ke-53 dengan suhunya 25 derajat Celcius dan LED yang menyala itu LED 2 yang berwarna merah. Sesuai pada dashboard Blink. Pada rangkaian, di sini dapat terlihat bahwa LED 2 yaitu LED yang berwarna merah itu nyala, yang mana artinya suhu itu berada di 25 derajat Celcius dengan kelembapannya yaitu 71%. Di sini saya akan mencoba mengaktifkan TV. Nah, maka LED yang berwarna merah yang mana sebagai indikator fisik dari TV ini akan hidup. Kemudian di sini saya juga akan mengaktifkan kulkas. Maka di sini LED berwarna biru itu akan menyala, yang mana pada blink juga LED TV dan juga kulkas itu akan menyala. Sekian penjelasan IoT dengan notifikasi WhatsApp dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.